waktunya winter. Jadi antara zuhur, asar, maghrib, dan isya itu mulai dari jam 12 kurang 10, jam 2, jam 4, jam 6. Itu udah isya tuh. Jadi waktunya cuma 2 jam, 2 jam, 2 jam gitu Nah, selisihnya. Nah, qadarullah ya, kami kadang-kadang ada suatu urusan yang harus dikerjakan keluar, yang mana di sini kegiatan itu dimulainya setelah jam 10. Nah, kalau kami pergi jam 10, kadang-kadang pergi itu baru di jalan baru dalam perjalanan urusan belum kelar sudah masuk waktu sholat. Nah, itu kami jadi bingung kalau pas lagi waktu winter mau keluar itu karena kami harus meninggalkan waktu sholat begitu. Jadi subhanallah. kami harus terpaksa menjamak gitu. Nah, Nah, itu walaupun kami tahu boleh, tapi itu apa ya, nggak nyaman aja gitu iya. Ustadz, gimana ya? Nah, Walaupun itu mungkin hanya untungnya misalnya kalau bank itu untungnya bank itu buka di hari Sabtu karena qadarullah kunci surga itu tidak mengizinkan anak untuk keluar kecuali beliau mendampingi. Jadi kalau ada Masya Allah. urusan yang harus ke bank, jadi saya keluarnya ya pada saat hari Sabtu karena bank buka. Nah, tapi ya itu tadi, jadi kadang-kadang Sholatnya harus dijamak melampaui waktu hari. sholat. Iya gitu. Nah, Itu bagaimana ya menghilangkan rasa itu Masya walaupun Allah. itu sebenarnya boleh gitu. Siap. Masya Allah. Apa ya? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, subhanallah jamaah ya. Iya. Kita tuh berat meninggalkan sesuatu yang memang kita sudah biasa menjalankannya. Bicara sholat ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat adalah kewajiban buat orang beriman yang sudah ditetapkan waktunya. Sehingga seperti tadi disebutkan waktu zuhur ya ketika matahari tergelincir gitu loh. Waktu asar ketika bayangan segala sesuatu sama dengan seperti itu ya. Masuk ke waktu asar. Dan maghrib, isya, insya Allah semua sudah paham dengan waktunya. Semua sudah ditetapkan. Jadi kita melaksanakan sholat nggak boleh sebelumnya dan nggak boleh setelah lewat waktunya. Namun ada sholat-sholat yang diperbolehkan untuk dijamak. Diperbolehkan ini karena kondisi. Jadi bukan karena kemauan, tapi karena kondisi. Maka kalau tadi dikatakan untuk menghilangkan perasaan itu. Artinya kondisinya yang menuntut. Sehingga kita nggak nyaman untuk melakukan jamak. Ya Allah gimana? Maka sampaikan kepada Allah. Allah tahu dengan perasaan berat di hati kita tadi. Bahwasanya kita melaksanakan ini, Anda kepinginnya sholat tepat waktu gitu loh. Nggak jamak. Tapi karena kondisinya seperti ini, disinilah kita berusaha untuk senantiasa beristighfar. Mohon ampun sama Allah SWT. Memohon agar Allah menerima amalan kita. Karena seorang mukmin nggak akan bisa ya menyempurnakan amalannya tanpa bantuan Allah Jalla Jalaluhu. Jadi mungkin seperti itu yang perlu dihadirkan di diri kita sehingga kita melaksanakan sholat. Nggak ada masalah. Perasaan berat itu ada, nggak ada masalah gitu. Tapi karena memang kondisi yang menuntut. Ketika Abdullah bin Abbas ditanya, Nabi pernah menjamak sholat maghrib sama isya, nggak salah, tanpa ada hujan, tanpa ada apa-apa. Kenapa? Agar orang-orang tahu bahwa nggak ada kesusahan dalam agama kita ini. Artinya kalau kondisinya menuntut kita untuk jamak, silahkan dijamak. Barakallahu fiik, itu sepertinya menjadi pertanyaan terakhir jamaah karena di Jember sudah azan asar ini. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair.